Libur. Screen saya sudah terlihat ya teman-teman? Nggak ada, Mbak. Belum, Mbak. Kelihatan. WA web Mbak yang keluar. Oh, ya ampun. Sorry. Hmm, Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum teman-teman? Udah, Mbak. Oh ya. Baiklah, kami dari kelompok 8. Ada saya, ada Pak Dono, ada Bu Nafila. Mohon maaf, belum terbuka ya Bu PPT-nya ya? Masih muter ya? Oh ya. Sudah Bu? Belum. Oh, silakan kelompok yang lain dulu. Kelompok yang lain dulu deh. Kelompok 10 dulu bagaimana, Bu? Oh, itu sudah muncul itu, Bu? Sudah muncul Bu Anggi. Oh gitu. Tapi ini yang muncul malah kelompok. Ini kelompok 6, Bu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Boleh kami mengajukan dari kelompok 6 dulu? Kedengaran nggak suara saya ya? Kedengaran. Iya, Mbak. Kedengaran. Oke, kita mulai dari kelompok 6 dulu. Studi kasus dari kelompok 6, anggota kelompoknya, Ibu Rosayani, Ibu Rusniwati, Ibu Yusnistia Munte, Ibu Mas Diadamanik, Bapak Tri Pardianto. Studi kasus yang kami angkat untuk mata pelajaran ini yaitu mengkaji akar masalah korupsi, yaitu studi kasus Lukas NMB dan Papua. Apa definisi korupsi? Secara ringkas, korupsi merupakan permasalahan yang melanda banyak negara di seluruh dunia dan memiliki dampak yang serius pada pembangunan ekonomi, politik, dan sosial. Sebagai tindakan penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan, korupsi mengancam prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan transparan. Oke. Menurut Joseph Nye, Corruption and Political Development, a Cost-Benefit Analysis memetakan konsep korupsi sebagai sebuah perbuatan yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dipegang oleh individu dalam lingkup pemerintahan atau sektor publik dengan niatan memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah. Jenis pelanggaran yang ini mencakup serangkaian tindakan yang bervariasi, namun tidak terbatas pada penerimaan suap,
praktik nepotisme yang melibatkan pemberian keuntungan kepada anggota keluarga atau rekan dekat, dan manipulasi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Ross Ackerman 1999, Corruption and Government Causes, Consequence, and Reform. Definisinya yang berdasarkan 3 elemen utama, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, tujuan keuntungan pribadi, dan keuntungan yang tidak sah. Analisis faktor-faktor korupsi dari studi kasus Lukas NMB. Faktor penyebab korupsi dalam kasus ini dapat dianalisis dalam kerangka multidimensi yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam kasus Lukas NMB adalah tekanan lingkungan yang kompleks dalam kasus Papua. Faktor-faktor lingkungan yang unik seperti sumber daya alam yang kaya dan konflik sosial juga dapat menjadi pemicu korupsi, terutama jika manajemen sumber daya tidak transparan atau tunduk pada tekanan dari berbagai pihak. Faktor-faktor korupsi dari studi kasus Bapak Lukas NMB dalam konteks lingkungan yang kompleks. Papua memiliki keunikan dalam kekayaan sumber daya alamnya yang mencakup tambang, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Kekayaan sumber daya alam ini seringkali menjadi sumber konflik dan persaingan yang intens antara berbagai pihak, termasuk kelompok bisnis, pemerintah, dan masyarakat adat. Kurangnya transparansi dalam manajemen sumber daya alam, kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, dan tekanan eksternal yang kuat untuk eksploitasi sumber daya ini dapat menciptakan peluang bagi praktik-praktik korupsi ketika kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak transparan dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Praktik korupsi dapat berkembang dalam upaya untuk mengambil keuntungan dari sumber daya yang berlimpah. Selain itu, sistem politik yang lemah juga merupakan faktor yang signifikan dalam mendorong praktik korupsi. Ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas dalam sistem politik dapat menciptakan lingkungan di mana tindakan korupsi dapat terjadi tanpa risiko penegakan hukum yang tegas. Lemahnya lembaga pengawas dan penegakan hukum juga memungkinkan praktik-praktik korupsi untuk berkembang tanpa hambatan. Kurangnya independensi lembaga-lembaga ini dari tekanan politik atau ekonomi dapat membuat mereka tidak efektif dalam mengungkap dan menindak tindakan korupsi. Dampak korupsi dari studi kasus Bapak Lukas NMB itu, dampak korupsi yang dilibatkan atau dampak korupsi yang melibatkan Lukas NMB atau pejabat publik lainnya di Papua sangat luas dan serius, dengan implikasi yang mencakup berbagai aspek kunci dalam kehidupan masyarakat dan perkembangan pembangunan. Salah satu dampak pertama yang mencolok adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi publik. Kasus korupsi seperti ini memunculkan keraguan dalam benak masyarakat tentang integritas dan moralitas pemerintah, mengikis fondasi kepercayaan yang esensial dalam sistem demokratis. Akibatnya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik, menghambat perubahan yang diperlukan, dan memicu ketidakpuasan yang berpotensi merusak. Berikutnya, kerugian dampak dari korupsi Bapak Lukas NMB itu kerugian finansial yang signifikan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan, pelayanan publik, atau inisiatif sosial dapat teralihkan ke kantong pribadi. Hal ini berarti bahwa sumber daya yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat digunakan secara tidak benar. Kerugian finansial ini dapat merugikan terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan dan bergantung pada pelayanan publik yang adekuat. Korupsi mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara langsung. Pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan berbagai aspek penting lainnya
yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat mengalami penurunan kualitas karena dana yang seharusnya dialokasikan dengan benar untuk kepentingan publik justru digunakan secara tidak sah. Ini berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama yang paling rentan. Selanjutnya, praktik korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara keseluruhan. Investasi asing dan nasional mungkin enggan masuk ke daerah yang terkenal dengan praktik korupsi, yang berpotensi merugikan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat terhambat atau ditunda akibat praktik korupsi. Memperkuat ketidakadilan sosial. Dalam banyak kasus, pejabat atau individu yang berkuasa dapat memanfaatkan sistem korupsi untuk menguntungkan diri mereka sendiri atau kelompok tertentu, sementara masyarakat yang lebih miskin dan rentan terus terpinggirkan. Ketidaksetaraan dalam distribusi keuntungan dari praktik korupsi semakin memperdalam kesenjangan sosial. Selanjutnya, dampak korupsi mencakup ketidakstabilan politik. Kasus korupsi yang mencuat ke permukaan seringkali memicu protes, demonstrasi, atau perubahan dalam dinamika politik lokal. Ketidakstabilan politik ini dapat mengganggu stabilitas di daerah tersebut dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Terakhir, korupsi dapat merusak reputasi daerah atau negara di mata komunitas internasional. Negara yang terkenal dengan praktik korupsi dapat menghalangi kendala dan kerjasama internasional, termasuk akses ke bantuan internasional atau investasi asing yang penting bagi pembangunan. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 6. Kami kembalikan ke peserta yang lain. Terima kasih Bu Diana. Monggo, Kelompok 1, Bu. lanjut. Ya, silakan. Yang muncul kelompok berapa ya? Bu Anggi, mungkin dibuka dulu PPT-nya, nanti baru share screen. Tapi oh ini punya saya Bu. Tapi di laptop saya screen-nya udah kebuka Bu. Oh, kalau begitu yang diklik yang ada PPT-nya, bukan yang di ininya. Iya Di ini PPT. Karena yang di share screen di sini itu layar itunya apa? Iya, Windows-nya. kok gitu ya. Iya Bu, iya Bu. Ini sudah. Sudahlah, saya nanti lagi deh. Kelompok 1, Bu. Ya, silakan Bu. Kami dari kelompok 1, Bu. John Ivan, Narwati, Ratih, Miswatul, Yulia Ratnasari, Yuspin Lambaran. Asabri ini adalah salah satu asuransi sosial yang dibentuk Di pemerintah. screen-nya Asuransi belum kelihatan Ibu. Hasilnya sudah, Ibu? Belum. belum juga lah. Sudah, Sudah, Bu? sudah. Iya. Asabri
Ini adalah salah satu asuransi sosial yang dibentuk pemerintah. Asuransi sosial wajib ini diperuntukkan khusus untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Karena itu namanya ASABRI, Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana mengungkapkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibacakan tuntutan pada 3 orang terdakwa, yaitu 1. Betty, 2. Renir Abdul Rahman Latif, 3. Edward Seksi Suryajaya. Kronologis kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan investasi oleh PT Asabri. Dari kesepakatan para pejabat PT Asabri untuk melakukan investigasi secara ilegal menggunakan dana perusahaan. Dan investasi diambil dari hak para nasabah perusahaan, yaitu anggota Polri, TNI, dan aparatur sipil negara, yaitu ASN. Kementerian Pertahanan Kemenham, kasus korupsi Asabri ini bermula pada tahun 2012 dan berlangsung hingga 2019. Faktor penyebab korupsi PT Asabri yaitu kasus korupsi PT Asabri ini bermula dari kong kali kong penempatan investasi yang dilakukan manajemen lama perusahaan dengan sejumlah pihak di luar Asabri. Pihak luar itu salah satunya adalah Beni Cokro. Keserakahan ekonomi, adanya keuntungan materi individu yang besar, ketidakpuasan dengan kekayaan yang mereka miliki, adanya kesempatan penyalahgunaan kekuasaan. Kerugian akibat korupsi Asabri, kerugian keuangan negara mencapai 22,78 triliun, dampak terhadap pensiun militer bisa menyebabkan penurunan jumlah tunjangan pensiun yang diterima oleh anggota TNI dan veteran. Ketidakadilan sosial di mana beberapa anggota TNI mungkin tidak menerima tunjangan pensiun yang seharusnya mereka terima. Sementara yang lain mungkin mendapat manfaat yang berlebih. Kerugian terhadap investasi, hilangnya kepercayaan investor. Hal ini dapat berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penghambatan pembangunan sosial, yaitu dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai program-program pembangunan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa dialihkan untuk kepentingan pribadi akibat korupsi. Perasaan tidak adil di kalangan warga, kurangnya akses mereka kepada sumber daya dan layanan yang seharusnya mereka nikmati. Kerusakan reputasi korupsi di lembaga-lembaga pemerintah dapat merusak citra negara di mata komunitas internasional. Ini dapat berdampak pada hubungan diplomatik, perdagangan, dan kerjasama internasional. Untuk mengatasi kerugian akibat korupsi, langkah-langkah tegas untuk pencegahan korupsi yaitu menegakkan hukum yang adil, transparansi dalam pengelolaan dana publik, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Terima kasih, demikian dari kami kelompok 1. Lanjut kami kelompok 3 ya, Bu. Izin, Bu, kami dari kelompok 3 ingin
menyampaikan presentasi. Ini nggak ada suaranya atau belum mulai? Bu Nah, Sumihar? mau izin kira-kira mau nyaut. Baik, saya mulai ya, Bu. Kami Ya, silakan. kelompok Saya. dari kelompok 3 terdiri dari Elviana, Risna Manalu, Sriwidi Astuti, Sumihar, dan Wiwi ingin menyampaikan tentang contoh kasus korupsi. Contoh kasus korupsi kelompok kami adalah contoh adalah korupsi dana desa, mantan jabat Kepala Pemerintahan Negeri Abubu, Kecamatan Nusa Laut, Kabupaten Maluku, yang berinisial ML, melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa pada tahun 2016, di mana negara mengalami kerugian sebesar 800 juta. Penyebab korupsi dana desa ini adalah minimnya kompetensi dari aparat desa, tidak adanya transparansi, kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat, adanya intervensi atasan dalam kegiatan fisik yang tidak sesuai perencanaan, secara spesifik tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa. Dampak dari korupsi dana desa ini adalah sangat berdampak pada pengelolaan keuangan desa, perekonomian desa dan negara menjadi terganggu, merugikan masyarakat desa, pemerintah desa, dan semua lapisan serta negara. Adapun upaya pencegahan korupsi ini adalah dengan adanya pengawasan oleh masyarakat, memperbaiki sistem, memantau pengaduan masyarakat, memberlakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik, Indonesia berpartisipasi pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Sekian dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Coba dari kelompok 8 lagi ya, Bu. Ya, Bu siapa tadi yang Bu Sumihar ya, yang presentasi tadi? Bu, Iya, Bu. kasus korupsinya ini berapa banyak, Bu? Berapa besar? 800 juta, Bu. 800 juta. Iya. Ya. Di slide keduanya, Bu, mungkin coba dilihat dulu. Penyebab korupsi, kasusnya ada di mana ya? Nggak ada kasusnya ya, Bu? Contoh kasus slide kedua tadi, korupsi dana desa. Oke, Bu, ini ada dampak terhadap desanya? Kalau tadi kan saya hanya lihat dampak secara ekonomi ya. Iya. Secara ekonomi aja ya dampaknya terhadap pengelolaan keuangan. Iya, Ibu. Terkait dengan pembangunan infrastruktur desa ada masalah, Bu? Kalau dari yang kami dapat itu dampaknya itu aja sih, Bu, masih dalam bentuk yang perekonomian. Dalam bentuk perekonomian. Ini kan korupsi dana desa ya.
Iya. Umumnya dana desa itu digunakan untuk apa, Bu? Kalau di sini dana desa dan alokasi desa yang harusnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut yang jadi terhambat, Ibu. Mungkin kemarin kurang dimasukkan di ininya. Ya, karena ini terkait dengan pengelolaan dana desa, jadi kalau menurut saya justru yang berdampak itu adalah terhadap masyarakat, bukan terhadap pengelolaan keuangan desanya. Iya, ini Ya, kayaknya kurang dimasukkan Ibu tadi. Kalau di ya. ininya kami ada, iya. Oke, karena itu kan dia seharusnya dana desa itu untuk pengembangan pembangunan infrastruktur sama untuk SDM ya. Seharusnya kan itu. Berarti kalau uangnya dikorupsi, artinya dua aspek ini pasti akan terganggu. Mungkin pembangunan desa akan Benar, iya. terhambat, Iya. pengembangan SDM-nya juga akan terhambat. Iya. Ya, jadi bukan ke arah terhadap pengelolaan keuangan desa. Gitu nggih, Oh, Bu. iya. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Oke, monggo kelompok berikutnya. Baik. Ya, kelompok 5 ya, Bu ya. Kelompok 8 tadi, Iya, Bu. Bu. Coba. Oh, siapa? Ini Bu Anggi dulu. Monggo, Iya. sudah bisa. Iya, Ini yang kelompok Bu Sumihar mungkin share screen-nya di stop dulu. Apa ya? Di layarnya, Ibu. Share screen-nya. Ini ada host-nya nggak? Host-nya bisa bantu? Bu Bella. Bu Bella bisa dibantu, Bu Bella? Bu Bella atau Mbak Bella ini? Ya. Ini punyanya Bu yang Bu Sumihar. Nah, udah. Oke. Oh iya. Monggo. Kelompoknya siapa? Bu Anggi. Iya, Bu. Monggo, Bu Anggi. Sudah bisa? Belum ya, Kak, ya, Bu ya. Oh iya. Maaf, Bu, kayaknya masih belum bisa. Kelompok 7, Bu. Iya, Bu, saya. Kelompok Silakan. 4 dulu, Bu. Kelompok 7, Bu. Siapa Sudah. dulu? Baik, apakah dengar dengan suara saya? Sudah, Bu. Sudah. Dengar. Di kasus yang disusun oleh kelompok 7 yang berasal dari Dinkes Kabupaten Lamando, Kalimantan Tengah, dan saya sendiri dari Nias. 1, Rima Melati, Ibu Musriah, Bapak Irwansyah, Ibu Budi, dan Pak Kristomi. Lanjut, Mas Tommy. Studi kasus, KPK telah menahan dan menetapkan Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat serta istrinya, anggota DPR Komisi 3, Ari Gani, atas kasus korupsi dengan tindakan pemerasan. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan agar berjalan dengan baik. Untuk kepentingan penyelidikan kami perlu melakukan penahanan terhitung mulai hari ini hingga 16 April 2023 di rutan KPK di Gedung Merah Putih. Johannes menjelaskan bahwa Ben Brahim menyalahgunakan jabatannya sebagai Bupati Kapuas untuk meminta sejumlah fasilitas dan uang. Johannes juga menyatakan bahwa Ben Brahim meminta fasilitas dan uang sebagai satuan kerja perangkat daerah SKPD yang ada di pemerintah Kabupaten Kapuas, termasuk dari sebagian pihak swasta. Ben Brahim dalam melancarkan aksinya menggunakan modus yang berupa pemotongan anggaran berkedok utang fiktif, disertai dengan penerimaan suap di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Sementara itu, AE yang merupakan istri Ben pun mengambil peran dalam pemerintahan di Kabupaten Kapuas untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ari Ehgani menggunakan jabatan sebagai anggota legislator DPR RI untuk meminta sejumlah uang kepada SKPD. Nantinya hasil diperoleh oleh Ari digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah. Antara lain dengan memerintahkan beberapa kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah, ujar Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari yang sama 28 Maret 2023. Lebih lanjut, Tanak membeberkan bahwa uang yang didapat oleh Ben Brahim dan Ari berasal dari berbagai pos anggaran resmi yang ada di SKPD Pemkab Kapuas. Adapun total uang yang hasil korupsi diterima oleh Ben Brahim dan sang istri mencapai 8,7 miliar. Tanak juga mengungkapkan bahwa Ben Brahim dan Ari menggunakan uang tersebut untuk membayar uang survei. Ben Brahim juga menggunakan uang halal tersebut untuk keperluan politiknya. Ia menggunakannya untuk biaya operasional pemilihan umum ketika mengikuti serangkaian acara menuju pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, dan keikutsertaan AE dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI tahun 2019. Bahkan Bupati Kapuas ini juga menggunakan dana tersebut untuk meminta bantuan pada beberapa pihak swasta menyiapkan sejumlah masa demi menunjang karir politik dan sang istri. Lanjut, Mas. Diskusi faktor penyebab korupsi, faktor internal, sifat serakah dan tamak. Hal ini tergambarkan bahwa Bupati Kapuas beserta istri dimilikinya pada saat menjabat ini dibuktikan dengan Bupati Kapuas menyalahgunakan jabatannya dengan meminta sejumlah fasilitas dan uang kepada SKPD yang ada di pemerintah Kabupaten Kapuas. Bahkan dari pihak swasta juga diminta. Tidak sampai di situ saja, istrinya pun ikut menggunakan jabatannya sebagai anggota legislator DPR RI dengan meminta sejumlah uang kepada SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah. Dari perbuatan Bupati Kapuas dan istri diperkirakan uang hasil korupsi mencapai 8,7 miliar. Gaya hidup konsumtif. Sikap ini terlihat dari istri Bupati Kapuas menggunakan jabatannya sebagai anggota legislator DPR RI dengan meminta sejumlah uang kepada SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah. Moral yang kuat menghadapi godaan. Sikap ini tergambarkan dari perbuatan Bupati Kapuas beserta istri yang menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala daerah dan anggota legislator DPR RI, ingin hidup mewah dengan cara yang cepat dan instan karena sudah terbiasa di zona yang nyaman. Faktor politik. Hal ini terlihat dari Bupati Kapuas menggunakan uang tidak halal tersebut untuk kepentingan politik dengan menggunakannya untuk biaya operasional pemilihan umum ketika mengikuti serangkaian acara menuju pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, dan keikutsertaan istrinya dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI 2019. Bupati Kapuas juga menggunakan dana tersebut untuk meminta bantuan pada beberapa pihak swasta menyiapkan sejumlah masa demi menunjang karir politik dan sang istri. Faktor ekonomi dan birokrasi. Ketika menjabat sebagai Bupati Kapuas dan anggota legislatif DPR RI, ini dimanfaatkan dengan kebijakan-kebijakan yang dipakai untuk mengembalikan anggaran yang sudah digunakan selama masa pemilihan, karena kalau hanya mengharapkan dari pendapatan sebagai bupati dan anggota legislatif itu tidak akan cukup, apalagi untuk memenuhi gaya hidup mewah dan menjadi peluang dengan memanfaatkan jabatan yang dipegang saat itu. Faktor organisasi. Demi mencapai tujuan dan dorongan untuk mempertahankan posisi dan karir di organisasi, Bupati Kapuas beserta istri menggunakan uang hasil korupsi. Hal ini membuat organisasi memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar,
kurang memadainya sistem akuntabilitas dan lemahnya sistem pengendalian manajemen. Organisasi bisa mendapatkan keuntungan dari korupsi. Mau patah-patah kah? Enggak. Enggak, kalau mau patah-patah ngomong. Yang muncul dari korupsi, dampak korupsi dengan terjadi korupsi bisa saja meningkatkan hutang karena seharusnya anggaran pengguna. Utang fiktif disertai penerimaan uang suap lainnya di lingkungan pemerintah daerah kabupaten daerah Kapuas. Tentu saja ini akan mengakibatkan pembengkakan penggunaan anggaran baik dari APBD dan APBN. Faktor sosial dan kemiskinan dengan terjadinya Mbak Bella punya Pak John Ivan di mute dulu kali. Dengan terjadinya kasus korupsi ini, membuat masyarakat umum dan khususnya Kabupaten Kapuas akan turun kepercayaannya pada pemerintah, sistem, dan hukum bahkan antar masyarakat sendiri karena memiliki kepala daerah yang korupsi. Birokrasi pemerintah. Hal ini tentu akan melukai hati rakyat, hati nurani masyarakat, karena tentu saja kelompok partai akan rela melindungi anggota segala cara meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah melakukan korupsi. Dampak politik dan demokrasi. Dengan korupsi yang dilakukan Pak John, mohon maaf di mute dulu Pak John. Ini mengganggu. Dengan korupsi yang dilakukan Bupati Kapuas tentu saja akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Dampak terhadap penegakan hukum, fungsi pemerintahan akan mandul jika penegakan hukum tidak dijalankan karena berkurangnya kepercayaan masyarakat. Korupsi juga akan menghambat pemerintahan di daerah tersebut dalam melakukan pemerataan akses dan aset. Korupsi yang terjadi juga akan memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Terima kasih. Kami kembalikan kepada kelompok lain. Lanjut kelompok 5 ya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu Budi. Ini kelompok berapa? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5. Silakan. Ini share screen tadi punya Bu Anggi ini ya? Di ini dulu. Ya, silakan kelompok 5. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Oh, oke. Ya, kami dari kelompok 5, maaf Bu, salah tik. Dari kelompok 5 beranggotakan Daniel Ari, kemudian saya Desma Lutfia, kemudian Putri Dinarwati, Ika Hesti Nugraheni, dan Hadi Pratama. Di sini kami mengambil contoh kasus yaitu pada 6 Desember 2020 KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian, dan Hari Sidabuge sebagai tersangka selaku pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara menunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Mateus dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos.
Pada Mei sampai November 2020, Mateus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian dan Hari Sidabuke, dan juga PT RPI yang diduga milik Mateus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah tersebut diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Dari kasus ini, kami mengambil faktor penyebab korupsinya dari faktor internal, yaitu yang pertama, sifat tamak atau tidak bersyukur, kemudian pribadi yang tidak bermoral, gaya hidup konsumtif, memikirkan kepentingan pribadi, ingin memperkaya diri sendiri, dan memiliki kekuasaan dan jabatan. Kemudian dari faktor eksternalnya, adanya kesempatan mengelola dana bansos, kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung korupsi, rendahnya integritas dan profesionalisme, kurangnya pengawasan terhadap praktik korupsi, dan hukum yang kurang tegas terhadap para pelaku korupsi. Kemudian dampak yang muncul yaitu dari dampak birokrasi pemerintah, menyebabkan melemahnya sistem pemerintahan di Indonesia, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mempengaruhi pemegang kekuasaan lain untuk melakukan tindak korupsi. Dari segi ekonomi, dampaknya merugikan uang negara atau uang rakyat, jumlah bantuan sosial yang diberikan tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan, menurunnya kualitas barang dari bansos karena dana yang dipotong sehingga ditekan seminimal mungkin untuk memenuhi target. Kemudian dari sisi politik, banyak orang berlomba ingin menjadi pemimpin atau pemegang kekuasaan, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi. Pemimpin hanya berfokus memikirkan kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri, tidak berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat. Kemudian dari sisi sosial dan kemiskinan, masyarakat semakin kekurangan karena bansos tidak diberikan seperti yang semestinya. Meningkatnya kriminalitas yang disebabkan oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Banyak yang diberhentikan dari pekerjaan saat wabah COVID dan berharap pada bansos untuk kelangsungan hidup. Masyarakat menjadi individualis, hanya memikirkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja. Kemudian dari sisi penegakan hukum, menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi bansos, melemahnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia, melemahnya penegakan hukum karena pelaku korupsi sebagian besar adalah pemegang kekuasaan. Terima kasih. Ibu, bisa dari Iya, kelompok 2? silakan. Kelompok 12, Ibu. Kelompok 2 dulu ya, Bu. Silakan kelompok Oke. 2 dulu. Kelompok 2, terus habis ini kelompok 12 ya. Iya, siap, Bu. Kelompok 2 siapa? Sebentar, Bu, masih nyiapkan PPT-nya. Bu, nanti kelompok 9 ya, Bu ya. Habis kelompok 12 ya, Pak. Ya, siap, Bu. Oke, terima kasih, Ibu. Ya. Selamat malam, Bu. Kami dari kelompok 2 mengangkat penggelapan dana desa Matang Ulin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara tahun 2017. Kami kelompok 2 ada Hotmiati, Ike Ristia, Mariatun, sama Mareca Santi, Rina Mustika. Ini salah satu
kasus korupsi dana desa dengan modus penggelapan dilakukan oleh Kepala Desa Matang Bu, Ulim. ini kok slide-nya putih, nggak ada isinya ya? Oh, sebentar Bu ya. Iya putih. Putih slide. Oh, sebentar. Bentar Bu ya, maaf Bu. Ya. Udah masuk. Belum muncul. Ya. Oh, sudah deh. Ya. Ya. Maaf, saya ulang lagi Bu. Kami mengangkat penggelapan dana desa Matang Ulim, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara tahun 2017. Kami terdiri dari Hotmiati, Ike Ristia, Mariatun, sama Mareca Santi, dan Rina Mustika. Ini salah satu kasus korupsi dana desa dengan modus penggelapan dilakukan oleh Kepala Desa Matang Ulim, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara tahun 2017. Beliau menggelapkan dana desa sebesar lebih dari 325 juta. Modusnya, ia memalsukan tanda tangan bendahara desa dalam proses pencairannya. Uang yang dipakai membayar utang dan liburan ke Malaysia. Faktor internal yang didapatnya ini sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif, dorongan dari keluarga, dan pemegang kekuasaan. Faktor eksternal, minimnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa, termasuk mengenai anggaran desa serta hak dan kewajiban mereka. Belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaan anggaran. Keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa, layanan publik, dan sebagainya. Keterbatasan atau ketidaksiapan kepala desa dan pengelolaan lainnya ketika harus mengelola dana dalam jumlah besar. Dampak yang timbul akibat adanya tindakan korupsi dana desa, yang pertama kemiskinan di desa, yang kedua menghancurkan sistem perekonomian, yang ketiga pembangunan daerah tertinggal, yang keempat lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, yang kelima penurunan produktivitas, yang keenam rendahnya kualitas barang dan jasa, yang ketujuh menurunnya pendapatan daerah, yang ke-8 meningkatnya hutang daerah, yang ke-9 mahalnya harga jasa dan pelayanan, yang ke-10 pengentasan kemiskinan berjalan lambat, yang 11 terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, 12 meningkatnya angka kriminalitas, yang ke-13 solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi, yang ke-14 hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, yang ke-15 menurunnya kualitas lingkungan, dan yang terakhir menurunnya kualitas hidup. Sekian dan terima kasih Bu. Terima kasih Bu kesempatannya dari kelompok 2. Baik Bu, mungkin saya tanya dulu ya terkait dengan ini dampak yang muncul Bu. Slide-nya tadi Bu, slide-nya yang tadi. Yang mana Bu? Bisa Slide yang mana Bu? Di share screen tadi slide-nya. Oh, slide-nya. Ya. Sorry. Nah, yang ini Bu, dampak ini kan kasusnya korupsi dana desa ya? Iya Bu. Ya, mungkin bisa dijelaskan Bu terkait dengan Bu yang korupsi ini siapa? Bendahara atau kepala desa? Kepala desa Bu, tapi menggunakan tanda tangan bendahara. Oke. Ke dampaknya tadi Bu, ke dampak yang slide terakhir. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan korupsi dana desa. Tadi besarannya 325 juta. Ya? Iya Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu kaitannya dengan pembangunan daerah tertinggal, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Biasanya kan dana desa itu ya sama kayak kelompoknya siapa tadi Bu Sumihar ya? Kalau saya nggak salah Iya. yang dana desa tadi. Ya Bu, cuma beda daerah. Ya. Nah, kalau dana desa itu kan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ya, sama untuk pengembangan SDM ya. Iya Bu. Nah,
kaitannya ini kan dampaknya banyak sekali Bu, ini yang disampaikan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu. Tadi misalnya kaitannya terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kira-kira apa? Mohon izin menjawab, Ibu. Saya Silakan. anggota kelompok dari kelompok 2. Ya, silakan. Mengenai pembangunan daerah tertinggal, Ya. mungkin ini dananya bisa dipergunakan untuk membangun jembatan, sehingga perekonomian di suatu desa kalau sarana transportasinya lancar akan meningkat, Ibu. Oke. Kalau untuk sarana misalnya jembatan tidak ada, otomatis pembangunan ekonomi di desa itu juga akan tertinggal. Nah, apakah desa yang ada di Aceh Utara ini merupakan daerah yang tertinggal, Ibu? Mungkin ini di daerah pedalaman mungkin, Ibu. Mungkin ya. Iya, karena kita juga belum tahu, Bu, pastinya. Iya. Makanya maksud saya itu secara secara teori kalau kita lihat apakah memang dari kasus korupsi dana desa ini dapat menimbulkan sampai 16 dampak. Nah, 16 dampak ini akan muncul semua. Saya rasa ini saling keterkaitan, Ibu. Saling keterkaitan? Iya. Oke, saling keterkaitan. Kalau kemiskinan di desa, saya rasa mungkin iya ya, masih ada kaitannya. Kemudian menghancurkan sistem perekonomian di desa, mungkin iya. Kalau pembangunan daerah tertinggal, saya nggak yakin karena memang dananya ini adalah untuk pembangunan desa. Kemudian lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi bisa jadi. Kemudian rendahnya kualitas barang dan jasa. Nah, ini juga kan dipertanyakan. Apakah memang anggaran ini digunakan untuk untuk pengembangan usaha mikro, UMKM? Kalau menurut saya sih, Bu, misalnya untuk transportasi ke suatu desa itu terhambat, otomatis kualitas barang di sana pasti tidak ada harganya, Bu. Itu menurut saya. Ya, satu hal Ibu, kan Ibu tidak menggambarkan bagaimana karakteristik wilayah tempat korupsi ya. Jadi kan hanya asumsi-asumsi aja. Sebenarnya karakteristik wilayahnya itu seperti apa kan juga tidak tergambarkan gitu. Gitu ya, Bu. Oh iya, Bu. Ya, baik-baik. Ya, jadi kan ya hanya ya ya asumsi dari kelompok aja ya gini karena apakah memang dana itu akan digunakan untuk pembangunan jembatan kan juga nggak tahu. Iya, ini untuk Ya kan? pembangunan daerah gitu, Bu. Ya, pembangunan daerah kan Mbak nggak hanya jembatan ya, Bu. Iya. Ya, betul. Oke, jadi mungkin untuk dampaknya mungkin bisa dianalisis ulang lagi, Bu, apakah memang dampak ini semua akan muncul dengan dana 325 juta ya, Bu? Iya, Bu. Baik, Bu. Nanti Ya. kami perbaiki, Bu. Oke, ya. Baik, terima kasih. Monggo kelompok 12. Ibu. Ibu. Ya. Silakan. Pak Sudi. Selamat malam, Bu. Apakah sudah kelihatan, Ibu? Sudah, Bu. Sudah, silakan. Sebelumnya kami mohon maaf dari kelompok 12. Kami mencoba mengambil contoh dari kasus analisis faktor penyebab
dan dampak korupsi pada masyarakat, studi kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Slide Pak Sudi. Kasus korupsi yang dananya bersumber dari APBD adalah kasus korupsi pembangunan shelter tsunami. Ini gambarnya memang pecah atau Iya, gimana Bu, ya? pecah ya, Bu. Oh, Kurang jelas, Pak Sudi, mohon maaf. nah, ini nih. Oke. Diperjelas lagi, Pak Sudi. Dah, cukup. Oke. Masih blur. Masih, ya, masih Iya, ngeblur. masih blur. Belum terlihat, Pak. Iya, masih PPT-nya blur, malah Pak Sudi. semakin Bentar, Mbak. Ini kelihatan nggak, Mbak Yama? Ya. Slide Pak Sudi. Yang Oke. ini? Ya. Ya. Kasus korupsi yang dananya bersumber dari APBN adalah kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan. Sesuai dengan penelitian yang kami dapat sebenarnya Bu dari Google membahas mengenai korupsi pembangunan shelter tsunami di daerah Pandeglang, Provinsi Banten. Awal mula dibangun shelter tsunami di Labuan pada tahun 2014. Direktorat Penata Pembangunan dan Lingkungan dan Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR menganggarkan sebesar 18,2 miliar. Proyek ini dimenangkan oleh PT Tindar Sejahtera. Tujuan dibangunnya shelter tsunami adalah untuk tempat evakuasi serta tempat berlindung jika suatu saat bencana tsunami melanda. Pada tahun 2015, kepolisian menyelidiki pembangunan shelter. Penyelidikan dilakukan karena pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan spesifikasi dan dokumen kontrak. Sehingga pemenang proyek pernah memberhentikan proyek. Blur Pak Sudi. Mohon maaf Pak Sudi, blur. Kayaknya apa background kita. Lanjut yang ini, Mbak. Nggak kelihatan Pak Sudi. Nggak kelihatan juga. Ya, oke. Kalau yang ini? Ini kelihatan. Ibu, jadinya kami nggak lengkap, Ibu. Bentuk dan jenis korupsi menurut Kanwil, meski dalam formasi definisi berbeda, korupsi terwujud dalam berbagai bentuk jenis, yaitu suap, penggelapan, pemalsuan, penggelembungan, pemerasan, hadiah, dan nepotisme. Slide Pak Sudi. Faktor dan penyebab korupsi, pertama faktor antropologis, yaitu menjelaskan bahwa mengenai hawa nafsu manusia untuk menjadi serakah. Yang kedua, faktor sosiologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan lingkungan, seseorang yang ingin melakukan korupsi. Yang faktor ketiga, faktor politik. Faktor politik ini berhubungan dengan menyuap suara, biar mendapatkan suara terbanyak di dalam pemilihan pemilu. Slide Pak Sudi.
Dampak ekonomi pada korupsi pada sektor ekonomi dapat menyebabkan rendahnya kualitas barang dan jasa. Pada kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, tentunya sangat berdampak sekali ke kualitas pembangunannya. Korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan pembangunan. Slide Pak Sudi. Muncul nggak, Pak? Enggak. Yuk, coba. Langsung kesimpulan aja kayaknya Pak Sudi, nggak blur. Yang ini kesimpulannya. Enggak, iya langsung kesimpulannya. Nggak kelihatan Pak Sudi. Enggak, yuk. Kesimpulannya Pak Sudi. Ini Kesimpulannya. sudah. Ya, nggak kelihatan Pak Iya. Sudi. Nggak bisa lagi Mbak berarti. Iya. Oleh backgroundnya putih. Backgroundnya coba, Pak, sebenarnya nggak ada masalah dengan background kalau ini. Kayaknya tulisannya terlalu kecil Ibu. Ya, dipaksa diperbesar sehingga jadinya pecah. Nggih. Coba zoomnya diperkecil Pak ininya. Ini udah diperkecil, Ibu. Ya, Ini kebaca, Mbak? Enggak. nggak terbaca Enggak juga. Pak. Iya. Di anu aja, Mbak Irma, dibacakan yang di apa namanya? Yang slide-nya aja, kesimpulannya. Oke, Yang dikirim kesimpulannya. tadi. Nggih. Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, menimbulkan dampak korupsi yang terjadi pada masyarakat. Dampak korupsi tersebut diantaranya adalah dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak korupsi dalam penegakan hukum. Pada kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, mempengaruhi pada kualitas pembangunannya yang rendah dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan shelter tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, mengurangi kualitas beton, dan tanpa melibatkan konsultan perencanaan dan ketentuannya. Sehingga bangunan tersebut berpotensi menjadi tidak bisa digunakan sebagai bangunan penyelamat terhadap bahaya tsunami atau bisa dikatakan gagal bangunan. Bangunan shelter tsunami tersebut terbengkalai lantaran kasus korupsi sehingga belum mendapatkan perawatan dan fasilitasnya masih kurang sehingga pada saat tsunami masyarakat mencari tempat yang lebih aman, kemudian pengelolaannya saat ini oleh BPBD Kabupaten Pandeglang. Melihat pasal yang dilanggar yakni pasal 2 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi yang di mana minimal mendapatkan hukuman 4 tahun penjara dan terdakwa pada kasus korupsi pembangunan shelter tsunami ini hanya dijatuhi hukuman penjara 1 tahun saja. Adapun alasan hakim yang meringankan hukuman tersebut adalah karena pelaku bersikap kooperatif pada saat disidangkan. Terima kasih Ibu, mohon maaf.
Ya, itu untuk kelompok 9 ya. Oke, baik Bu, sebentar. Nanti loh. Bu, kelompok berapa dulu Bu? Oh, Ini ini kelompok yang share 8. screen Bentar, kelompok Bi. berapa? Kelompok Maaf, Bu, ini 9 kelompok dulu 8 ya. dulu. Kelompok 9 dulu. Oh, Sudah terlihat Bu? Sudah, silakan. Oke, baik, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Kami dari kelompok 9 akan presentasi mengenai kasus korupsi EKTP ya. Tadi kayaknya hampir sama juga dengan kelompok yang tadi share screen. Eh, Perkenalkan, nama saya Reddy Mardiansa. Kelompok 9 itu ada 5 orang, ada Anissa Febriani Pakpahan, ada Herlina Silitonga, ada M. Agus Purnomo, kemudian saya dan Mas Yanuar Rija Arisandi. Oke, mungkin teman-teman semua pernah mendengar mungkin terkait kasus IKTP ini, khususnya yang melibatkan Setia Novanto, karena dulu sempat heboh sekali dengan menabrak tiang listrik, mungkin kepala benjol dan sebagainya, kepala bakpao, mungkin masih ingat tentang korupsi itu ya. Jadi di sini nanti kita akan agendanya ada mengenai bagaimana kasusnya, kemudian penyebabnya, faktor penyebab, kemudian dampak korupsi dan kesimpulannya. Secara singkat mungkin untuk kasusnya ini adalah penanganan korupsi mega proyek KTP elektronik masih terus berjalan ya. Kasus korupsi melibatkan mantan Ketua DPR RI Setia Novanto ini berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk menyelesaikan sistem informasi administrasi kependudukan. Salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan. Pemerintah pun menargetkan pembuatan IKTP bisa selesai di tahun 2013, tapi molor ya ini proyeknya karena proyek IKTP ini sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia, jadi dengan elektronik KTP. Lelang EKTP dimulai sejak tahun 2011 dan banyak bermasalah karena diindikasikan banyak terjadi penggelembungan dana. Kemudian korupsi yang dilakukan para koruptor ini dalam pelaksanaan program IKTP dari berbagai sumber yang kami dapatkan, anggaran pelaksanaan program IKTP adalah sebesar 5,9 triliun. Jadi banyak sekali ya, mungkin kalau dibagi-bagi boleh ini. Pihak pemenang tender dalam proyek IKTP ini adalah Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Konsorsium proyek ini terdiri dari PNRI, serta 5 perusahaan BUMN, jadi melibatkan banyak perusahaan, ya, perusahaan dalam BUMN juga, kemudian perusahaan swasta juga ya. Anggaran sebesar 5,9 triliun tersebut dikorupsi sebesar 2,3 triliun ya, jadi hampir setengahnya dananya ini dikorupsi ya. Kemudian anggaran yang dikembalikan sebesar 250 miliar, namun pihak yang mengembalikan dana tersebut ini masih dirahasiakan. Highlight-nya sebetulnya di sini mengenai Setia Novanto-nya adalah bahwa beliau itu sebagai ketua partai politik, ya, salah satu partai mungkin di Indonesia yang cukup besar, Partai Golkar, karena mendapatkan kewenangan di DPR untuk mengambil keputusan tentang approve program IKTP ini. Kemudian waktu itu sempat berjalan Setia Novanto juga sebagai ketua DPR, jadi ini sangat polemik sekali ya, sebagai pemimpin ketua Dewan Perwakilan Rakyat melakukan korupsi. Kemudian penyebabnya di sini jelas sekali, penyebabnya bisa diakibatkan oleh keserakahan, kemudian kesempatan,
kebutuhan ya, jelas mau orang miskin ataupun orang kaya, kayaknya kalau untuk uang semua butuh. Kekuasaan itu ada dan beberapa besar dalam ekonomi politik. Kasus ini mempresentasikan adanya hubungan timbal balik antara pemilik kekuasaan dari jabatan dengan pemilik kekuasaan dari kekayaan. Semua ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam hubungan ekonomi politik itu sangat penting. Kemudian faktor penyebab, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya berasal dari diri sendiri dan dorongan keluarga. Contoh dari kasus ini, hati nuraninya sudah hilang ya, padahal sudah sebagai ketua partai, sudah sebagai ketua DPR yang harusnya memberikan contoh kepada di bawahnya, mungkin kepada masyarakat juga, tapi ternyata melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian faktor eksternal adalah berasal dari luar kehidupan pribadi seorang. Contoh dari kasus ini adalah mungkin karena dari ruang lingkup di politik, kemudian butuh dana yang besar juga, kemudian dari lingkungannya segitu teman-temannya juga ikut melakukan korupsi berjamaah, jadinya terjerat juga ya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kemudian dampak korupsi di bidang ekonomi, hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial ya. Harusnya yang tadi 20. Oke, sebentar Ibu. Oke, hal ini akan menambah dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab lainnya ya. Kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Di bidang demokrasi, beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi EKTP cederai demokrasi ya. Hal ini dikarenakan absennya IKTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya. Mungkin waktu dulu pernah disebutkan juga waktu mau pemilihan umum tidak punya KTP IKTP sehingga tidak bisa memilih. Nah, itulah merugikan rakyat ya. Karena setidaknya 3 aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan IKTP sebagai syarat pada waktu itu. Kemudian bidang pelayanan medis, tanpa IKTP warga akan kesulitan dalam mendapat pelayanan medis khususnya untuk menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini data peserta BPJS harus sesuai dengan IKTP. Makanya mungkin rakyat-rakyat yang butuh waktu itu BPJS sangat kesulitan sekali ya karena tidak adanya IKTP ini. Kesimpulannya, korupsi yang melibatkan pejabat dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan sangat merugikan berbagai pihak. Seharusnya sebagai pejabat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian kita juga sebagai masyarakat harusnya berperan lebih aktif mungkin untuk tidak terlibat dalam kegiatan korupsi dan melaporkan kejadian korupsi yang terjadi. Terima kasih Ibu, itu dari kelompok 9. Mohon maaf atas kekurangan. Ya, terima kasih Pak Redi. Monggo kelompok 8. Masih berapa kelompok lagi Bapak Ibu? Izin Bu, kelompok 4 juga belum. Oh ya, kelompok 4. Terus kelompok masih ada kelompok berapa lagi? Tinggal 2 kelompok. Kelompok 11 sudah belum ya? Belum Ibu. Kelompok 10? Belum. Belum. Boleh, Bu. Ya? Kelompok 10 boleh, Bu? Enggak, sebentar. Kelompok 8 dulu, silakan. Ya. Tadi Anggota kelompoknya yang lain bisa dibantu Bu Anggi untuk share screen. tadi saya udah. Oke, Nah, silakan. terima kasih Ibu. Kami dari kelompok 8. Kasus yang kami angkat yaitu kasus korupsi EKTP. Hampir sama kayak kelompok 9 sepertinya, Bu. Slide berikutnya. Slide kedua. Analisa dan dampak korupsi EKTP oleh saya sendiri, Pak Dono, Bu Nafila Julfa, dan Bu Murtika Ayu Pertiwi. Ya, Pak Kristomi mungkin bisa dibantu next untuk slide-nya. Siap Bu, sinyalnya agak nggak bagus ini.
Gimana Bu Anggi? Mulai. Iya, next Pak. Next langsung ke 3 Bisa aja. kelihatan? Bisa Pak. 3 ya. Iya. Begini. Ya. Pengertian dan bentuk korupsi. Apa itu korupsi? Bu Anggi, mohon maaf, mungkin langsung ke kasusnya aja. Oh ya, secara korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi adalah penyalahgunaan dari kekuatan jabatan pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Next. Korupsi EKTP oleh mantan Ketua DPR RI. Proyek EKTP untuk rakyat dikorupsi oleh stakeholder yang terlibat seperti politisi, birokrat, dan juga pengusaha. Next. Penyebab korupsi EKTP di sini ada greed, yaitu keserakahan, tergiur adanya proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar dan menggiurkan yang memicu seseorang atau kelompok untuk melakukan korupsi. Kemudian needs, kebutuhan, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Kemudian ada opportunities, kesempatan, kekuasaan penyalahgunaan wewenang dalam mengambil keputusan yang tinggi sebagai Ketua DPR RI. Kemudian ada exposures, pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Next. Mengapa korupsi terjadi? Di sini ada perilaku, kemudian memunculkan niat, kemudian kelemahan sistem, sehingga ada kesempatan, kemudian terjadilah korupsi. Next. Perbuatan curang. Korupsi EKTP merupakan perbuatan penyalahgunaan jabatan untuk mendapat keuntungan pribadi. Korupsi seringkali terjadi di kalangan pemerintah. Korupsi sangat merugikan bagi bangsa dan negara dengan mempersulit pembangunan, mengacaukan ekonomi, menimbulkan distorsi ke ranah publik, dan lain sebagainya. Dalam prakteknya, korupsi tidak hanya melanggar status sila, namun keseluruhan sila yang terdapat di dalam Pancasila. Oleh karena itu, seluruh warga negara Indonesia harus bersatu padu dalam rangka memberantas praktik korupsi. Next. Dampak kasus korupsi EKTP di berbagai bidang. Kerusakan yang diakibatkan korupsi EKTP bukan hanya berdampak lokal, tapi langsung kepada negara. Berikut ini adalah rangkuman yang berhasil kami kumpulkan mengenai dampak dari kasus EKTP di berbagai bidang. Next. Yang pertama di bidang ekonomi, menambah tingkat kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Yang kedua, next, di bidang demokrasi. Terhambatnya pembuatan dan penyaluran EKTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Karena setidaknya ada 3 aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang menyebutkan EKTP sebagai syarat. Yang ketiga, layanan medis. Tanpa EKTP, warga akan kesulitan dalam mendapat pelayanan medis, khususnya untuk menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini, ada peserta BPJS harus sesuai dengan EKTP, karena tidak hanya nomor induk kependudukan, data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata sebagaimana yang telah terekam dalam EKTP. Next.
Dampak korupsi bisa kita lihat ya, kelompok kami mencantumkan gambar, melampirkan gambar. Next. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Next. Next. Mencegah korupsi mulai dari diri sendiri, belajar lebih baik agar tidak jadi koruptor. Terima kasih. Terima kasih Pak Kristomi sudah membantu. Terima kasih. Next, kelompok Boleh berikutnya. kelompok 10, Bu? Kelompok 10, boleh. Oh iya, sebentar. Apa sudah terlihat? Sudah. Silakan. Ya, mungkin agak sama kasusnya sama yang kelompok sebelumnya ya, Bu. Saya mulai saja. Kami mengambil tugas korupsi ini, kelompok 10 beranggotakan 5 orang. Yang pertama Pak Ahmad Sahrir, Ibu Helen Lonia, Ibu Maria Novia, dan saya sendiri Mei Melani, dan Ibu Rizky Putri Utami. Kami mengambil kasus korupsi Juliari Batubara yang suap bansos COVID 2019. Pada 6 Desember 2020 kemarin, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID 2019 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersebut saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka pada malam harinya, Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Adi Wahyono, Ardian IM, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Senin tanggal 23 Agustus 2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang mengganti sejumlah 14.590.450 atau sekitar 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti dengan penjara selama 2 tahun. Hak politik dan hak pilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hakim selama 4 tahun. Lalu di tengah wabah tersebut, bekas politikus PDI Perjuangan itu menerima suap 32 itu dalam penyedia bansos di Kemensos. Maaf, jatah bansos yang mestinya utuh diterima warga ditilap tiap paketnya. Sedangkan warga yang mati-matian bertahan di tengah wabah mendapati jatah bansosnya berkurang, kualitas yang sudah buruk kian memburuk, dan terpaksa mengolahnya karena hanya itu yang mereka punya. Skandal korupsi tersebut, menurut ICW, mencatatkan sejumlah kejanggalan mulai dari pengungkapan yang tak menyeluruh hingga penyidik KPK yang mengungkap kasus tersebut justru dipersoalkan atas tuduhan pelanggaran etik. Kemudian faktor penyebabnya yaitu terdapat bagi 2. Yang pertama faktor internal meliputi rendahnya integritas, profesionalisme, lemahnya iman, lemahnya moral dan etika, sifat tamak manusia. Yang kedua, faktor eksternal meliputi faktor organisasi, faktor hukum, kondisi lingkungan kerja, dan jabatan. Selanjutnya,
dampak dari korupsi tersebut. Yang pertama, dari dampak birokrasi, terdapat runtuhnya otoritas pemerintah, kekuatan politik yang dominan membela rekannya meskipun bersalah, dan runtuhnya etika politik. Sehingga mungkin para pelaku korupsi merasa tidak takut karena banyak yang membela. Kemudian dampak ekonomi, adanya lesunya investasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunannya lambat, rendahnya kualitas barang dan jasa, layanan kesehatan terbatas bagi masyarakat miskin, meningkatnya hutang negara. Yang ketiga, dampak sosial, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, solidaritas semakin langka, meningkatnya angka kriminalitas. Kemudian, upaya pencegahannya, yaitu mungkin dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sekitar publik, membangun kode etik di sekitar parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kelima, meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Yang keenam, pembuatan undang-undang untuk pemberian hukuman yang membuat jera supaya para koruptor tidak merajalela. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ini dari kelompok 10. Ya, terima kasih. Next, kelompok berikutnya. Izin Bu, kelompok 4. Ya, oke. Di mute, Mbak Widya. Suaranya Udah belum ada. muncul belum, Bu? Oke, sudah. Baik, selamat malam semuanya. Saya dari kelompok 4, terdiri dari anggota. Yang pertama yaitu Mbak Bella, yang kedua saya sendiri. Kemarin mau Yang ikut itu, tapi udah 5 orang mereka. Oh ya, 5 orang. Yang ketiga itu ada Mbak Ika, dan keempat Mbak Beni, dan yang kelima Pak Puji. Jadi di sini kami sama seperti kelompok sebelumnya, yaitu mengambil kasus korupsi KTP. Jadi pada kasus ini berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian sistem informasi administrasi. Langsung ke analisanya aja. Boleh? Ibu. Langsung ke Jadi analisanya. kami di sini menganalisa faktor internal yang mempengaruhi korupsi. Yang pertama yaitu sifat serakah. Karena adanya sifat serakah manusia selalu merasa tidak berkecukupan dan berkeinginan untuk mempunyai segalanya. Dan yang kedua, gaya hidup yang konsumtif, di mana perilaku yang suka membeli barang-barang karena keinginan bukan karena kebutuhan dengan harga yang mahal. Yang ketiga, moral yang lemah. Orang dapat mudah terpengaruh dari atasan, teman kerja, atau pihak manapun yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Dan yang keempat, dorongan keluarga, di mana dalam dorongan keluarga ini untuk memberikan dorongan atau dukungan ketika salah satu anggota keluarga menyalahgunakan kekuasaannya.
Dari faktor eksternal yang mempengaruhi korupsi, yaitu ada aspek organisasi, karena kurang baiknya organisasi dari kasus EKTP yang dapat dilihat dari tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai. Lalu ada aspek ekonomi, karena jika pendapatan seseorang dinilai dirinya sendiri tidak mencukupi kebutuhan. Selanjutnya, aspek politis, karena seseorang memiliki kepentingan politis demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dan selanjutnya, aspek hukum, karena lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan yang sangat memungkinkan orang yang memiliki jabatan tinggi melakukan tindakan penyelewengan. Dampak korupsi. Yang pertama yaitu dampak sosial dan dampak kemiskinan. Mahalnya harga jasa, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, kesulitan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, dan mengabaikan masyarakat miskin. Yang kedua, dampak penegak hukum. Memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Hilangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga hukum. Dan yang ketiga, dampak birokrasi. Pelayanan publik berkurang atau melemah, berkurangnya etika sosial. Yang keempat, dampak politik. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Yang kelima, dampak ekonomi. Membuat negara menanggung kerugian yang cukup besar dan juga sebagian masyarakat yang akhirnya kesulitan mendapatkan fasilitas pelayanan publik karena terkendala tidak memiliki KTP. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada kelompok 2? Kelompok 2 sudah belum ya? Nomor 2 sudah tadi Ibu. Dana Sudah. desa. Dana desa. Oke. Kelompok 3 tadi, kelompok 3 kelompoknya siapa ya? Kelompok Sumi Hartadi, Bu. Oh, kelompok Pusmiha. Kelompok 4 Atau orang Tadi Bu yang kelompok barusan 4? presentasi. Oh iya, Pak Widya. Kelompok 5 kelompoknya Sudah, Bu. sudah. Oke, kelompok 6 Yang belum 6 sepertinya kelompok 10 Ibu. kelompok 10 Kelompok 10 kayaknya sudah, Bu. sudah. Oh, sudah. 11, Bu. Sudah, maaflah. Tadi enggak. Oke, kelompok 6 sudah ya. Kelompok 6 sudah belum? Tadi yang presentasi siapa? Bu Kelompok Diana. 6 sudah, Bu. Oke. Kelompok 7 Kelompok yang 7 tadi presentasi. sudah, Bu. Yang presentasi siapa tadi? Bu Kelompok Budi. 7. Bu Mbak Budi. Irma, Bu Budi dari Bu Budi. Oke. Kelompok 8 tadi yang presentasi siapa? saya Bu Anggi. Anggi. Oke, kelompok 9 Saya Bu, ready Bu. Mas Redi. Kelompok 10 Mbak Bu Mei ya. Saya, Bu, Mei Melani. Melani. 11 11 12 kelompok 12 Saya kelihatannya Bu tadi sudah. Oke. Irmawatin, ya. Kelompok 11 yang belum ya. Kelompok 11 sudah belum? kayaknya belum, Bu. 11 yang belum. Kelompok 11 ada? Nggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, nanti PPT-nya silakan dikumpulkan. Nanti akan yang mau diperbaiki, mungkin analisanya kalau ada yang mau diperbaiki, silakan diperbaiki lagi. Sehingga nanti hasil yang masuk saya itu adalah sudah hasil akhir yang saya akan kasih nilai. Ya. Nah, dari kasus yang sudah kita lihat, sebenarnya ada korelasi yang positif antara besarnya uang yang dikorupsi dengan dampak. Ya, tadi kalau kita lihat harusnya korupsi dana desa itu dampaknya tentunya tidak sebesar ketika dibandingkan dengan korupsi EKTP. Ya, maksudnya EKTP tadi
menghabiskan sampai berapa tadi? 2 triliun ya? Iya Bu, Yang 2,3 triliun. 2,3 triliun ya. Tentu ini dampak yang ditimbulkan akibat korupsi yang sedemikian besar ini sangat luas. Kalau kita bandingkan dengan dana korupsi yang dana desa yang kisarannya hanya 325 juta gitu ya. Berarti seharusnya dampak yang muncul dari korupsi yang kecil ini juga dampaknya juga akan kecil ya kalau dibandingkan dengan korupsi KTP. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa semakin besar dana yang dikorupsi, semakin besar pula dampak yang akan ditimbulkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Selamat beristirahat untuk yang daerah timur. Mungkin sudah jam berapa ini? Sudah jam 10. 11 Ya, malam Bu. ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya izin live ya, Bapak Ibu. Kasih Bu. Baik, baik Bu.